Oh itu papa saya, tepuk tangan tuh papa saya udah datang, terima kasih. Ya, sebagai fotografer lagi mengalami kemunduran, kakak saya juga sama sebagai distributor sembako juga lagi mengalami kemunduran. Kita pokoknya lagi mengalami masalah finansial. Saya mahasiswa yang cuma tahu kuliah tinggal main, tiba-tiba harus dihadapi bagaimana cara cari uang kuliah, gitu ya. Bagaimana cara saya bayar uang kuliah. Wah, saya langsung dalam stres dan kebingungan yang luar biasa. Puji Tuhan, tiba-tiba pertolongan Tuhan datang melalui teman saya. Dua orang teman saya, sahabat saya dulu datang ke rumah saya, mengajak saya ke salah satu sekolah bisnis. Nah, ini ada penampakan di sini ya sebenarnya. Oh bukan penampakan, ini foto saya sebenarnya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di ujung itu saya lagi berdiri, yang lain pada punya motor semua. Saya apa-apa boncengan sama ini ada saksi hidup saya, David. Mana David? Mana ya, nggak kelihatannya. Oke, ini ada saksi hidup saya waktu David ya. Ini buktinya, fotonya saya nggak punya apa-apa waktu itu. Terus balik lagi ke cerita yang tadi, harus dihadapi keburukan, harus putus kuliah. Akhirnya pertolongan teman saya datang mengajak untuk hadir ke sekolah bisnis. Wah, sekolah bisnis ya. Saya dalam posisi itu nggak punya modal apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau mendengar bisnis identik dengan apa sih? Wah, punya modal gitu kan. Dia harus dihadapi nggak punya modal. Saya masih kuliah juga, belum beres juga, pengalaman kerja juga nggak ada. Tapi teman saya menawarkan hal itu, sekolah bisnis ini, dan saya hanya modal percaya aja Bapak Ibu, believe gitu. Dan believe pada siapa? Sekolah bisnis KIS. Berkat sekolah bisnis KIS ini ya, saya mulai banyak mendapatkan perubahan. Yang saya cintai mengenai sekolah bisnis KIS ini luar biasa, apa? Nah ini riset yang saya dapatkan juga dari mentor saya, Bapak Yusma Tonowi juga, tepuk tangan juga. Kalau sekolah bisnis rata-rata, ya, Bapak Ibu pasti tahu sekolah bisnis di luar banyak. Kalau sekolah bisnis umum, orang yang ikut sekolah bisnis secara umum, mereka biasanya lulusannya di apa? Di sini ada contekannya ya, jadi karyawan atau kerja di orang yang punya bisnis, ya, biasanya seperti itu. Dan biayanya jangan main-main Bapak Ibu, sekolah bisnis itu sangat mahal. Ini secara kisaran kasarnya aja 4 kali 20 juta, 1 tahun bisa 40 jutaan. Bahkan makin tinggi kelasnya, kita bayar makin mahal, betul nggak kalau biasa kita sekolah? Ya kan, kalau mahasiswa sekolah pasti semester makin tinggi, pasti bayarannya makin mahal. Tapi aneh, kalau di sekolah bisnis KIS, bukan kita bayar makin mahal, kita makin tinggi kelasnya, kita dibayar makin mahal. Dan itulah yang saya rasakan sendiri di sini ya. Nah, kalau di sekolah bisnis pada umumnya, yang namanya sekolah yang nggak boleh nyontek, bener nggak Bapak Ibu ya? Di sini siapa yang masih mahasiswa atau sekolah? Nah, pasti mengerti apa yang saya maksudkan, betul? Sebenarnya mahasiswa. Nah, kalau di sekolah bisnis KIS, kita sangat dianjurkan untuk nyontek. Kita harus mencontek orang-orang yang sudah sukses, kita tiru bagaimana pola mereka, dan kita bisa sukses. Dan berikutnya ini, yang luar biasanya lagi, di sekolah bisnis KIS itu sama seperti sekolah bisnis pada umumnya, memiliki kelas di sini. Ya, di sini ada 5 kelas di sekolah bisnis KIS. Ada CARE, BL, SL, GL, dan PL. Tadi Bapak Ibu sudah melihat orang-orang yang sudah naik kelas 1 ya, CARE ke depan maju. Nah itu orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan penghasilan kurang lebih 360.000 sampai 7 juta. Per bulan Bapak Ibu ya, bukan per tahun, per bulan ya. Dan itu yang memang saya rasakan juga sewaktu naik kelas CARE. Nah, setelah saya ikuti sekolah bisnis KIS, seiring waktu demi waktu, saya mulai memahami Bapak Ibu mengenai bisnis. Dan kedua, saya mulai yang tadinya mahasiswa yang mulai hanya berpikir apa-apa bagaimana nanti, mulai menjadi berpikir nanti bagaimana. Mulai berpikir masa depan nasib saya gimana nih ke depan. Dan yang ketiga, dengan sekolah bisnis KIS ini saya mulai berani bermimpi. Saya mulai berpikir, apakah saya sebagai mahasiswa biasa yang nggak punya modal, nggak punya pengalaman kerja, belum lulus kuliah juga, bisa gitu punya motor sendiri. Ya. Terus yang kedua, saya dulu punya keinginan ingin keluar negeri. Ya, jalan-jalan keluar negeri, wah keliling dunia bukan keluar negeri aja ya. Boro-boro keluar negeri ya, nginjak ke negara orang naik pesawat aja belum pernah. Saya pikir aduh gimana ya, saya pengen gitu. Terus yang ketiga juga bisa gak kalau misalnya saya bayar kuliah sendiri. Ya dulu kan saya nggak bisa bayar kuliah kan, dari semester 5 waktu itu. Dan luar biasa, setelah saya berhasil naik ke kelas 2, sekarang saya ada di kelas 2 di BL ya, dengan penghasilan ya kurang lebih segini ya, itu belasan jutanya disumputin ya, XXX gitu ya. Dan luar biasa di sekolah bisnis KIS ini, selain kita mendapatkan penghasilan itu, kita juga mendapatkan reward. Kayak namanya sekolah, kalau kita berprestasi suka dapat beasiswa kan biasanya. Ya,
Biasanya ada beasiswa atau misalnya pelajar-pelajar dikasih studi exchange katanya ke luar negeri buat pertukaran pelajar. Tapi ini saya bukan studi exchange lagi Bapak Ibu, saya pergi ke luar negeri itu untuk bermain total. Itu semuanya diberikan oleh KIS ya. Oh, untuk liburan benar-benar luar biasa ya. Dan terima kasih kepada sekolah bisnis KIS. Akhirnya saya berhasil menjadi seorang sarjana teknik ya. Saya bayar kuliah sendiri dari semester 5 sampai selesai. Ini ada catatannya tahun 2012 itu saya baru terakhir menyelesaikan sampai semester 10. Nah, di sini ada catatannya finally I see because I believe. Believe-nya kepada siapa? Believe-nya kepada KIS gitu ya. Karena sekali lagi saya nggak punya modal apa-apa, saya hanya believe kepada KIS. Dan berikutnya nggak hanya saya bisa berhasil bayar uang kuliah saya sendiri sampai sarjana teknik, tapi saya juga yang tadi nggak punya motor, akhirnya punya motor sendiri. Ya. Finally I see because I believe with this. Ini motor kedua saya pernah kehilangan motor 1 kali waktu itu. Papa mama saya juga hadir di sini tahu ya. Dan selain motor, luar biasanya saya hanya mengharapkan motor loh Bapak Ibu ya. Nggak hanya motor yang saya dapat, ternyata mobil juga saya dapat. Ya. Itu saya baru naik kelas 2 aja di sekolah bisnis. Finally I see because I believe. Dan berikutnya saya bisa berhasil ke luar negeri juga ya. Di sini ada Thailand, Singapura, Shanghai, Wangsan, Hangzhou, Kuala Lumpur, Genting, Hong Kong, Shenzhen, Macau. Dan luar negerinya luar biasanya fasilitasnya pun wah the best lah yang diberikan oleh sekolah bisnis KIS. Saya juga waktu di Macau itu menginap di satu hotel namanya Hotel Venetian. Itu satu malamnya sekitar 2 juta. Saya menginap 2 malam sampai 3 malam di situ ya. Diberikan gratis oleh sekolah bisnis KIS. Oke, ya. Ini luar biasa dari sekolah bisnis KIS. Dan yang paling penting Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini mama papa saya lihat juga di sini fotonya. Ya, ini mama papa saya di belakang tuh ada yang hadir juga. Ini ulang tahun mereka, saya bisa kembali merayakan ulang tahun mereka. Itu satu kebanggaannya loh biasanya. Orang tua mana yang gak bangga melihat anaknya bisa memberikan sesuatu pada orang tuanya. Ini waktu ulang tahun mereka. Dan saya terima kasih pada Tuhan masih diberikan umur panjang mereka untuk bisa melihat anaknya sukses. Satu hari saya berpikir, apa yang telah saya lakukan sehingga saya bisa mewujudkan impian saya satu persatu. Apa ya? Ternyata KIS itu telah mengajarkan banyak sama saya. Dan satu hal yang saya dapatkan di sini adalah ini Bapak Ibu. Ini apa? Gambar apa ini? Kotak P3K? Benar kotak P3K ini ya. Tapi P3K di sini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi ini hal-hal positif yang saya selalu lakukan. Yaitu di sini ada perkataan, pikiran, persepsi, dan karakter. Di mana P3K ini saya harus miliki secara positif. Ya, perkataan yang pertama, kenapa perkataan saya harus positif? Ini sangat bagus. Ini ya. Pernah lihat gambar ini? Ya, ini riset menurut Dr. Minoru ya, Masaru Emoto ya, dari peneliti dari Jepang. Dia melihat bahwa air yang berasal dari alam yang disentuh dengan kata-kata yang positif akan menghasilkan molekul air yang positif. Tetapi kalau misalnya air yang berasal dari alam juga kita sentuh dengan kata-kata negatif, dia berubah molekulnya juga jadi negatif. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri itu tuh molekul air yang negatif. Dia sudah diberikan kata-kata yang buruk. Tapi yang sebelah kanan itu yang diberikan kata cinta dan terima kasih, langsung molekul airnya berubah. Itu dengan fotografi tingkat tinggi bisa kelihatan langsung molekul airnya berubah ya. Itu mengindikasikan bahwa apa yang kita katakan itu akan balik lagi kepada kita. Jika kita mengatakan saya pasti bisa, tiba-tiba Tuhan akan membuka jalan di seluruh alam kita untuk membuka jalan, dan itu semua terbuka lebar untuk kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Terus kalau misalnya kita mengatakan tidak bisa, alam pun akan memberikan dengan ciptaan Tuhan. Dari Tuhan menurunkan alam memberikan kepada kita untuk tidak bisa terwujud segala impian kita. Semua jalan pintu apa semuanya akan tertutup. Ya. Ini risetnya dari Dr. Masaru Emoto dari buku Masters for Water. Dan salah satu seminar Masaru Emoto hadir seorang ustadz. Ya, di ustadz itu dia mengatakan seperti ini. Jika kita ingin air itu terasa manis, masukkan gula. Jika ingin air berwarna, masukkan pewarna. Dan jika ingin air itu mulia, masukkanlah ayat-ayat yang mulia ke dalamnya. Alam pun tahu kalau kita ngomong positif, hasilnya pasti positif. Kalau ngomong negatif, pasti hasilnya negatif. Nah ini makanya bisa Ustadz ini bisa ngomong seperti itu ya. Oke. Dan berikutnya apa yang kedua adalah pikiran. Nah, ini ada gambar gelas. Sebelum masuk arti dari gelas ini apa? Saya mau jelaskan dulu mengenai pikiran. Pikiran positif itu kalau secara saya pribadi itu berhubungan dengan sesuatu yang simpel. Ya, pikiran positif, sesuatu yang simpel dan seperti kesannya ringan. Tapi kalau pikiran negatif itu berhubungan sesuatu yang kayaknya berat, kompleks, itu pikiran negatif. Ya.
Dan makanya kenapa kita harus mulai berpikir negatif, mulai berpikir positif, maaf ya. Harus mulai berpikir positif, karena dengan berpikir positif segala solusi kita akan terbuka lebar. Ya, terima kasih. Ya, itu bagus berpikir positif itu namanya ya. Langsung teriak aja ya. Nah, ini satu pikiran positif itu mengenai pikiran saya bisa ilustrasikan seperti gelas di depan saya ini. Ini ada gelas berisi air, tapi airnya cuma seperempat. Bagaimana kalau ibu atau bapak pegang gelas setengah air ini, isinya setengah air ini, bapak ibu pegang ringan nggak? Ringan ya. Kalau bapak ibu pegang sini terus pegang seperti ini dalam posisi selama 1 jam, kira-kira mulai terasa berat nggak? Satu hari, 1 bulan, bagaimana kalau 1 tahun? Nah, itu ibaratnya seperti pikiran kita, bapak ibu. Kalau kita mempunyai pikiran negatif yang kita simpan di dalam hati kita, walaupun kecil kadarnya, tapi kita simpan nggak pernah selesaikan, itu lama-kelamaan akan menumpuk dan menumpuk. Namanya manusia itu, kata iklan cinta itu apa? Life is never flat ya. Hidup itu gerjul-gerjul gitu ya. Setiap hari pasti ada masalah-masalah. Kalau kita nggak bisa selesaikan masalah yang lalu, masalah yang baru akan datang terus menumpuk-menumpuk. Jadi ibaratnya kita kalau udah punya masalah cepat-cepat selesaikan. Ya, makanya balik lagi pada yang tadi saya katakan, pikiran itu seperti law of attraction. Kalau kita berpikir saya pasti bisa, semua jalan akan terbuka, bisa munculkan impian Anda. Kalau nggak bisa, pasti tertutup semuanya ya. Sekarang balik lagi dikatakan sekarang bedanya manusia dengan makhluk hidup yang lain apa? Manusia punya otak dan bisa berpikir, betul? Dan bedanya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya apa? Yang satu punya pikiran negatif, yang satu punya pikiran positif. Ya, ada beberapa orang padahal dia pribadinya periang, simpel ya, segala sesuatu tuh dihadapinya dengan ringan, tapi masih berpikir negatif. Ya, tadi seperti yang saya katakan, kalau orang yang cenderung berpikir negatif berhubungan sesuatu yang berat dan kompleks. Sekarang bapak ibu nggak punya beban atau masalah hidup, tapi masih tetap berpikir negatif. Pasti beban hidup akan datang ke dalam hidup Anda. Ya. Kalau misalnya bapak ibu mulai berpikir ringan, positif, coba perhatikan orang yang sering tertawa, pasti itu meningkatkan hormon-hormon yang endorfin ya, yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Pasti beban hidup itu terasa ringan ya. Nah, itu mengenai pikiran, jadi kita harus mulai berpikir positif. Sewaktu teman saya juga datang ke rumah saya, waktu itu saya mulai berpikir positif dulu. Apa yang teman saya akan tawarkan saat itu? Ternyata sekolah bisnis case ya. Untung saya nggak berpikir negatif dulu saat itu. Makanya Tuhan memberikan teman saya turun ke bumi, ibaratnya kan, memberikan jalan untuk bisa masuk ke dalam hidup saya, mengenalkan dengan sekolah bisnis case. Oke, di sini ada, nah berikutnya P3K yang tadi saya bahas itu, K yang terakhir di sini ada B, C, dan D. Ya. Kalau orang-orang yang tahu, yang sering mengikuti sekolah bisnis, biasanya kalau B itu apa? Bird ya, terus D-nya apa? Die atau death katanya gitu kan. Jadi di antara kelahiran itu, nanti ujung-ujungnya ada kematian. Dia di tengah-tengahnya itu ada C. C itu apa? Choose ya, atau pilihan-pilihan ya. Kita selama dari lahir sampai hidup itu selalu ditawarkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup kita. Tapi menurut saya sendiri, BCD ini bisa diberikan rumus singkatnya seperti ini. Setelah kita lahir, kita bisa menentukan nasib kita seperti apa. Dan untuk kita bisa menentukan nasib kita, di tengah-tengahnya ada, ini Bapak Ibu ya, karakter. Ya, segala karakter ini merupakan akar menurut saya yang bisa membuahkan pikiran, persepsi, dan perkataan positif. Semuanya ada di sini. Kalau bisa kita membangun karakter-karakter yang baik, kita akan menghasilkan masa depan juga yang baik. Dan kalau banyak orang berkata seperti ini, kalau karakter kan dibawa dari lahir katanya. Kalau saya karakternya pemarah, ya udah saya bakal jadi pemarah terus, emosian terus gitu kan. Tapi ternyata karakter itu bisa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu. Ya. Jika kita mulai membangun kebiasaan sering bangun pagi, ya biasanya mungkin Bapak Ibu sering bangun jam 10, jam 11 setiap hari. Sekarang mulai membiasakan bangun jam 7, jam 6. Itu akan membangun karakter Bapak Ibu menjadi karakter yang disiplin. Ya. Jika Bapak Ibu selalu ingin ada kemauan untuk belajar, terus belajar, itu akan memberikan karakter Bapak Ibu yang senang untuk belajar, senang untuk maju. Ya, itu semuanya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi istilah seperti ada orang ngomong kalau karakter dibangun dari lahir nggak akan bisa diubah, itu sebenarnya menurut saya omong kosong ya. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan itu baik, dia mempunyai masa depan yang bisa lebih indah, tergantung dari diri kita sendiri. Ya, dibangun dari karakter ini. Ya. Ini ada kata-kata dari Stephen R. Covey. Beliau mengatakan taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Dan taburlah karakter, petiklah nasib. Ya, itu berdasarkan Stephen R. Covey, dia mengarang 7 Habits.
7 kebiasaan yang bisa menciptakan orang-orang memiliki kepribadian yang luar biasa. Nah, ini pun yang saya tanamkan pribadi dalam hidup saya. Yang awalnya saya mungkin biasa, namanya mahasiswa ya, kadang-kadang kalau kuliah tuh kadang-kadang cuma setengah hari, bangun suka siang terus jam 11, mungkin jam 10. Saya mulai membangun kebiasaan mulai bangun jam 7. Itu benar-benar merubah loh Bapak Ibu. Kualitas kita menjadi lebih baik. Ya, yang pertama saya jadi lebih rajin, yang kedua lebih semangat juga ya. Kalau bangun semakin siang pasti kan otomatis lebih malas ya. Itu memang betul-betul saya rasakan betul. Walaupun hal kecil tapi berdampak besar bagi hidup kita. Dan setelah P3K tadi, yang paling penting yang terakhir, tidak ada materi yang bisa menjelaskan lebih panjang lebar mengenai ini. Action, ya. Ini satu-satunya kata yang tidak bisa saya berikan materi yang luar biasa. Ya, kalau udah action ya tinggal action. Gak ada kata lain. Kalau kita udah bangun P3K tadi lebih positif, saatnya untuk kita action. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, wah saya ingin merubah masa depan saya yang lebih baik, saya ingin merubah masa depan saya lebih positif dan luar biasa lagi. Tapi kalau nggak action ya sama aja, ya. Ini akhir kata dari saya. Ini saatnya time for action. Gak ada kata lain. Pastikan Bapak Ibu bisa merubah masa depan Bapak Ibu menjadi lebih baik dengan action ini ya. Dan sekian dari saya. Semuanya itu modalnya dengan diskusi. Bapak Ibu harus percaya untuk melihat. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di sini hadir di sini harus percaya dulu apa yang Bapak Ibu akan lihat dan apa yang Bapak Ibu akan dengar selama beberapa jam ke depan ini akan mengubah masa depan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu terakhir harus action, ya. Oke, sekian dari saya. Be the best, go Platinum, thank you. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bros Living Store, Dr. Hendrik Setiawan.